Nah, ada yang sudah pernah dengar election disorder sebelumnya? Atau belum? Atau masih asing? Nah, jadi sebetulnya istilah gangguan stres pemilu ini mulai dikenal di tahun 2016 ketika berlangsungnya pemilu Amerika Serikat. Nah, kemunculannya pertama kali itu disadari oleh psikolog bernama Steven Stosny. Jadi saat itu banyak nih pasien dia yang mengalami gangguan ketika menjelang, saat, dan setelah kontestasi politik Amerika Serikat di tahun 2016. Jadi gangguan ini muncul karena derasnya berita, informasi, dan obrolan terkait pilpres yang muncul secara terus-menerus sehingga bisa bikin kamu tuh jadi lebih reaktif, mudah tersinggung, sampai menarik diri. Jadi sebenarnya bikin sensi itu bukan kayak ih kok gendutan, bukan itu. Nikah kapan, bukan. Mau pilih siapa pilpres mendatang juga ternyata bisa bikin stres loh ya. Iya betul, dengan banjir banget informasi ya gitu. Nah, gimana baiknya kita menyikapi keriuhan pesta demokrasi ini supaya kita nggak disamperin sama disorder ini? Judulnya kan pesta, tapi kok malah bikin stres kan nggak lucu gitu ya. Nah, langsung saja kita panggil teman ngobrol kita di FOMO Sapiens kali ini. Ada Duta Broken Home, Kak Egi Priagung, dan juga Dean dan Alvin dari Pintar Politik. Ini tiap bawain materi politik bawaannya kayak gimana gitu ya? Udah berasa kayak nyalek. Najwa Shihab. Oh, oke, fine. Buat mas-mas yang sudah hadir di sini, pertanyaan pertama nih ya. Bagaimana suasana hati kalian menjelang pemilu 2024? Ini kan sebenarnya tinggal menghitung bulan lagi nih. Siapa nih bisa duluan nih? Sampai cap cipcuk kembang kucing. Aku dulu kali. Oke. Suka yang agresif. Boleh. Yang jauh dulu kali ya. Sumpah gue gak peduli banget sih. Aduh gila, gue lebih peduli kesehatan mental gue. Sorry, gue kerasukan Gen Z ya teman-teman. Enggak, kalau gue pribadi ngerasa ini jauh lebih menyenangkan karena tidak setegang periode sebelumnya. Ya gak sih? Iya. Ya karena kita bisa ngerasain salah satu capres saja ada yang gemoy ya. Ya. Jadi lebih menyenangkan sih kalau dari gue pribadi, sumpah. Karena politik tidak sepanas itu. Kalau tahun lalu, tahun periode yang lalu tuh kan, wah panas banget gitu. Kalau panas banget kayaknya pada saat itu gue pakai baju ini sih, karena baju dari KBR adem banget. Makasih loh, Bisa ya. Dibeli teman-teman ya, di depan tuh ada. Gokil kan? Lanjut. Dari teman-teman. Kalau dari saya sih, ya asik aja sih. Semangat kan, seru kan politik kan. Ada yang berantem, tapi ada yang juga yang ketika dibilang sama Mas Eki juga ada capres yang gemoy, jadi dia lucu juga ya dari politik gitu. Ya berarti dari musim politik ini sih kita akhirnya bisa, yang penting sih ikut berpartisipasi aja sih, itu sih kalau dari saya. Ya, mungkin kalau dari saya sebenarnya memang sih tadi mungkin agak sepandangan juga sama Mas Eki ya. Memang sekarang ini kelihatan jauh lebih tenang, nggak cuma kelihatan doang tapi kerasa juga ya. Kalau 2019 itu kan udah panas banget sampai urusan politik aja masuk ke urusan keluarga gitu. Tapi ada satu kekhawatiran juga sih. Ada istilah kan calm before the storm. Tenang-tenang yang kita rasain itu, ya saya sih justru malah mempertanyakan ini kita terlalu tenang atau gimana? Wah, apa kita hanya mengikuti narasi atau gimana? Ya kan ada istilahnya air tenang tanda ya, yes. Ada buayanya di dalam. Iya, nggak tahu. Jadi meskipun tenang ya kita juga harus melihat keadaan juga sih. Kan dia bilang air tenang tanda-tandanya gitu sih katanya. Buat yang tahu aja lagunya. Tapi benar gak sih kalau pemilu di 2024 itu dibilangnya pemilunya anak muda? Pemilunya anak muda. Kalau dari perspektif pemerintah melihatnya iya. Karena bahkan hari hanya aja di hari Valentine 14 Februari ya kan. Gokil, itu pemerintah nggak takut bentrok sama orang-orang lagi ke hotel. Tapi kan maksudnya kasihan gitu, Gen Z itu jadi orang yang disasar utama karena dia adalah bonus demografi. Mayoritas pemilih sekarang adalah anak muda. Cuman ketika di 14
Februari kan mereka jadi banyak pilihan ya. Selain memilih presiden, dia harus memilih coklat mana yang dikasih ke pacarnya, ya kan, bikin dia overthinking itu kan kasihan gitu. Karena Gen Z kan juga harus mikirin di keluarganya juga harus pilih papa atau mama kan, karena banyak yang broken home, ya kan. Itu kalau dari segi pemerintah mungkin udah berusaha untuk sadar bahwa ini udah acaranya anak muda. Cuman kalau dari perspektif anak muda itu sendiri masih agak ngerasa bahwa kalau teman-teman ini kan pinter politik ya. Kalau saya pinter politik, itu ngerasanya bahwa masih merasa sosokan ke anak muda, belum terlalu yang gimana ya. Emang bener-bener nggak sih ini dipersembahkan untuk anak muda tuh masih belum terlalu kerasa, karena dari 3 calon belum ada yang ngomongin tentang mental health, belum ada kayak psikolog gratis gitu, belum ada ya. Lebih ke makan siang gratis dan lain-lain, nggak apa-apa sih, cuman maksudnya isu-isu itu masih belum terlalu terasa buat anak muda gitu. Harusnya biar lebih anak muda, acara pemilunya ini pakai you are invited, terus ditulis pakai nama lu sendiri, tahu salah ya, sorry yang di iya, terus habis itu TPS-nya pakai kerikil coffee shop gitu itu yang lebih ngerasa anak muda kali ya gitu. Dari gue itu sih. Mungkin kalau dari saya memang ya sekarang ini kita dibuat memiliki persepsi adalah pemilu ini memang pemilunya anak muda, dan memang mungkin secara data kembali lagi tadi kayak urusan demografi memang benar juga, tapi mungkin hal yang penting dari politik yang perlu kita sadari adalah politik itu dunia yang penuh dengan desain dan arsitektur juga. Jadi memang kita pantas mempertanyakan juga apakah memang pemilu yang 2024 ini memang buat anak muda atau memang dipersepsikan untuk demikian gitu. Karena memang kembali lagi kalau misalnya kita mungkin melihat kandidat-kandidat yang ada sekarang mungkin nggak seluruhnya juga punya memang program yang difokuskan ke anak muda. Mungkin tadi sudah disebutkan mental health, mungkin ada juga sebenarnya isu-isu yang mungkin belum banyak diekspor kayak isu lingkungan dan semacamnya seperti itu. Ini diskusi. Sebenarnya gini aja sih, kalau misalnya kita anak muda ini pemilih anak muda atau enggak, mungkin secara jumlah pemilih ya, dan mungkin kita istilahnya cuma jadi komoditas politik ya. Jadi kita cuman orang yang, ya kalau saya orang mau jualan, ini ada pembeli potensial gitu kalau di marketing ya. Dan kalau kita lihat pemilih politik itu punya anak muda atau enggak, ya kita lihat sendiri aja ketum-ketum parpol banyak kan anak muda tuh bukan. Simpelnya kita aja. Bisa jadi kalian cuman angka, tapi bisa jadi kayak freedom of speech aja. Kita masih ngerasa apa namanya, masih terlalu banyak komen-komen di konten saya sendiri yang suka ngejulitin teman orang-orang yang di atas gitu. Lah nggak bahaya tuh, artinya freedom of speech masih dipertanyakan. Jadi masih ada ketakutan. Iya, masih ada ketakutan. Itu dari ketiga capres masih normatif juga. Cuman saya ngerasa akan ada apa ya, hal-hal positif lah ke depan. Saya masih percaya hal-hal positif ke depan. Tepuk tangan dulu dong buat jawabannya. Menurut aku pribadi sih, ini sebenarnya udah cukup menjawab ya pertanyaan berikutnya, bagaimana visi misi para calon ini sudah rata-rata disampaikan, dan kalian sendiri mungkin sebagai anak muda, gue juga anak muda ya, merasa belum terjawab gitu loh kebutuhannya. Tapi sebenarnya apa sih yang para calon pemimpin ini lupakan menurut kalian? Mungkin isu penting atau diskusi-diskusi terkait yang bisa langsung dengan pas menuju ke generasi kita ini. Pinter dulu. Kalau sosok saya, sesuatu yang dilupakan oleh calon pemimpin ya di 2024 itu sebenarnya anak muda itu bukan cuma gimmick politik gitu. Kalau kita lihat ada beberapa capres yang jadi sosokan muda, ada upload konten-kontennya jedak-jeduk semua gitu. Ya kayak berusaha menjadi anak muda, ini sok-sokan kayak ya yang dibilang Mas Eki, sok-sokan jadi anak muda, dan itu akhirnya lupa dengan isu anak muda yang sebenarnya, misal soal finansial atau soal lapangan pekerjaannya, itu real concern dari anak-anak muda. Kalau dari gue pribadi juga ngerasa bahwa dari tiga capres ini masih terlalu peduli terhadap citra dibandingkan si isu yang kita butuhin. Kayak mungkin berhasil ya, salah satu capres akhirnya yang tadinya dari garang banget terus kita ngeliat, ih gemoy banget, gokil, emang boleh secipung itu. Bahkan ada yang ngeditin Pak Prabowo bareng Cipung, tau gak sih? Ada yang tau gak teman-teman? Gokil banget. Di rumah bukan dari jadi
ke 7 bulan sekarang wakil presiden, gokil banget maksudku. Nggak apa-apa sih, tapi jangan lupakan sama substansinya juga apa yang kita butuhin dari ya kalau teman-teman Gen Z mungkin kesehatan mental, kita juga jangan sampai takut buat berpendapat gitu. Kalau bisa komen-komen lah nggak bahaya tuh harusnya udah hilang sih. Karena seharusnya mempedulikan pemerintah atau mengkritik pemerintah itu bukan sesuatu yang menakutkan lagi sih seharusnya, ya nggak sih? Iya. Setuju nggak teman-teman? Pengalaman ya? Pengalaman. Hampir disomasi. sering. Tapi saya ngerasa bahwa ya itu dengan adanya people power sekarang kita jauh lebih kuat dari pemerintah itu sendiri teman-teman. Jadi tepuk tangan buat kita semua. Nah, tapi mungkin gimana nih kalau kan sekarang banjir banget nih informasi segala macam, apalagi soal politik gitu ya. Nah, teman-teman sendiri gimana sih nyikapinnya dengan informasi yang ada gitu, dengan banyak banget sudut sana sudut sini, jelekin sana jelekin sini gitu kan? Gimana nyikapinnya? Ya, sebenarnya tadi nyebutin apa tadi yang disorder itu. Election disorder ya. Kalau di kita sendiri mungkin dari pintar politik kita sering nyebutnya fenomena ini dengan teori Huxleyan flood ya, banjir Huxley. Jadi memang kemunculan media sosial itu memang diprediksi bakal memunculkan tantangan baru di mana informasi itu terlalu apa ya, kayak kita kebanyakan informasi sampai orang tuh malas gitu. Udahlah kita kalau ada berita pun ya asal lewat aja gitu kan. Tapi emang sebenarnya justru tantangan kita sekarang saat ini sih. Kalau misalkan dibilang pembanjiran informasi emang udah terjadi sekarang, tapi kita pun memang harus sadar juga gitu bahwa sebenarnya peduli terhadap politik itu masih sangat penting, apalagi di bulan mendekati pemilu ini. Kalau dari gua juga kalau udah panas banget matiin paket data ya teman-teman. Main ke Baduy coba nggak pakai sendal gitu-gitu. Nggak, maksudnya coba untuk merasa bahwa ketika udah mulai overwhelmed terhadap banyak informasi, coba tenangkan diri dulu, atau mungkin kalau butuh bantuan. Karena ada juga banyak penelitian kan yang tadi sempat dibacakan bahwa keresahan ketika pemilu terlalu banyak yang serang sana sini gitu-gitu. Jadi mengingatkan ayah ibu di rumah. Gue heran banget loh, karena dari yang gue bahas konten-konten keluarga, terus abis itu ternyata viralnya politik. Walaupun gue sadarin politik di Indonesia juga isinya keluarga semua sih. Gak apa-apa, tapi itu fungsinya kita dengan banyaknya informasi yang terlalu dijejali di layar HP kita. Coba untuk tetap mindful. Jangan jadi bagian salah satu di antara orang-orang yang ngelakuin hate speech. Kalau bisa kalian berpendapat tapi juga dibekali, karena informasi juga yang tadinya ngeganggu kita juga banyak banget yang bisa kita imbangi dengan informasi-informasi yang ngebuat kita ini nggak hoax kok gitu. Jadi kita ya semua ada dua mata pisaunya gitu loh. Jadi teman-teman tetap harus jadi pemuda-pemuda yang selalu melek literasi dan peduli sama negara ini lagi gitu. Anjir, bahasa gue kayak berat-berat ya. Mungkin mau nambahin sedikit ya, mungkin kayak semacam tips juga untuk kita juga gitu. Sekarang ini memang balik lagi informasi sudah banyak kan, tapi sebenarnya ada satu cara juga sih untuk menangkal hal itu. Sekarang ini sudah banyak juga muncul kayak katakanlah reviewer berita-berita politik, kayak misalkan mungkin kita bisa boleh nyebutin diri sendiri mungkin berita politik gitu ya. Jadi kalau misalnya untuk melihat berita politik itu, kalau dari saran dari saya pribadi ya, mungkin lebih menarik itu kalau misalnya kita ngikutin akun-akun yang memang yang menjadikan dirinya sebagai mata ketiga gitu kan. Mungkin ada banyak juga yang suka komentar politik, bahkan mungkin dari teman-teman Mas Eki juga bisa termasuk juga. Jadi kalau misalnya untuk mendapatkan persepsi politik yang bagus itu, kalau dari saya sih mending kita ikutin yang kayak gitu aja gitu. Karena kalau misalnya ikutin berita media-media lama yang cuma kayak menjadikan informasi, itu malah makin bingung juga kita gitu, mungkin dibanjiri informasi. Oke, yang menjadi apa ya, ini justru bikin aku penasaran gitu. Despite dari ketiga calon pemimpin, kita nggak usah membayangkan mereka dulu nih. Tapi menurut kalian pribadi sebagai anak muda, sosok pemimpin seperti apa sih yang saat ini tuh negara ini butuhkan gitu? Kompleks ya. Karena negara ini banyak orangnya, jenisnya macamnya juga, orang-orangnya juga banyak, dan persoalan juga banyak. Dan kalau misalnya kita lihat kalau jawaban saya sama jawaban dia sama jawaban Mas Eki juga pasti beda. Siapa yang paling pantas untuk memimpin Indonesia gitu? Ya itu tergantung bagaimana kita melihat kepentingan politik kita sendiri sih. Jadi selama pemimpin itu memenuhi kepentingan politik kita, kebutuhan kita, itu yang kita dukung.
Kalau dari saya mungkin saya mau ngutip kata-kata Jerman ya, Zeitgeist. Setiap periode itu ada roh zaman, dan sebenarnya kalau misalnya kita mau memilih pemimpin, kita nggak perlu banget lihat individunya sih, kita pahami dulu sekarang nih roh zaman kita sekarang apa. Misalkan mungkin sekarang kan lagi banyak ini ya, kalau boleh ngambil contoh, banyak konflik internasional gitu ya, kita pilih pemimpin yang memang bisa kira-kira mungkin mengatasi hal-hal seperti itu. Jadi mungkin kalau misalnya secara esensinya kita justru jangan terlalu fokus ke individunya, tapi ke memahami apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh zaman ini gitu. Kalau zamannya itu. Kalau dari gua, memang kan sekarang kalau kelihatannya zaman tuh lagi nunjukin ternyata perang masih ada, keributan masih di mana-mana gitu. Makanya mungkin ada sosok yang terlihat gemoy. Gak apa-apa sebenarnya pemimpin gemoy juga gak ada masalah. Cuman jangan lupa kebutuhan-kebutuhan dasar dari apa yang harus dipenuhi. Ya salah satunya adalah harusnya pemimpin lebih berpihak ke rakyat sih. Udah itu aja sih kalau dari gue. Mungkin ini ya, kata terakhir, milih yang bukan karena keinginan kita, tapi apa yang dibutuhin sama negara kita. Oke, teman-teman, terima kasih sekali Eki, Dean, Alvin sudah gabung di obrolan kita sore ini. Ini teman-teman Pinter Politik ini juga salah satu dari kolaborator kita juga nih. Mau promo dikit mungkin barangkali boleh loh. Humble banget sih kalian, humble banget. Nah, ya buat teman-teman kita terima kasih banget udah jadi kolaborator juga di KBR. Jadi kita punya podcast Si Paling Pinter Politik. Ya, di situ kita bawa politik ke dengan cara yang lebih fun sih. Jadi ada semacam komedi sketch gitu di podcast tersebut. Jadi teman-teman boleh dengerin Si Paling Pinter Politik di KBR Prime. Thank you. Yeay, thank you banget, terima kasih teman-teman waktunya.